Dua, Malu tiga. saya. Silogisme itu, Enggak ada apa-apa, itu supaya saya bisa murojaah aja. silogisme itu kalau dalam pertama kita bedakan dulu ya, mantik sama filsafat itu beda. Kalau mantik yang tidak bercampur dengan filsafat itu diterima. Tapi kalau mantik yang bercampur dengan filsafat itu memang khilaf ulama. Khilaf, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh, dan lain sebagainya. Kalau bercampur. Yang kita bahas ini tidak bercampur. Nah, argumen silogisme itu dalam mantik disebut dengan syakal. Syakal itu ada 4 dan nanti ada syarat-syarat tertentu dan kriteria tertentu. Bahasa mudahnya, silogisme itu sebuah argumen di mana sebuah argumen yang tersusun dari 2 premis atau lebih yang menghasilkan kesimpulan. Contoh, jadi sini disebutin ya, silogisme itu bentuk penalaran deduktif yang terdiri 3 bagian. Premis pertama, premis kedua, dan kesimpulan. Contoh gini, kita tarik premis pertama itu sifatnya umum atau khusus juga bisa. Contoh, semua makhluk hidup, semua yang hidup itu pasti berbentuk. Gitu? Betul. Premis kedua, manusia itu hidup. Kesimpulannya, manusia itu berbentuk. Atau contoh lain, semua manusia itu akan mati. Itu premis pertama. Premis kedua, saya ini manusia. Sama dengan saya juga akan mati. Nah, gitu. Contoh kalau dalam akidah penggunaannya begini. Alam semesta itu sifatnya baharu, berubah-ubah. Alam semesta ini disebut dengan hadis, baharu, perkara yang berubah-ubah, kontingen bahasa istilahnya. Itu premis pertama. Alam semesta itu berubah-ubah. Premis kedua, segala perkara baru yang berubah-ubah itu tidak qadim. Sama dengan alam semesta itu tidak qadim. Nah, ini ketika diskusi sama orang-orang filsafat, orang-orang ulama-ulama dahulu. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyir hadis, dan setiap yang berubah itu baharu. Sama dengan alam itu baharu. Begitu. Itu contoh sederhananya, Ustaz. Ya, hal seperti itu. Jadi coba dimasukkan ke Ustaz yang cerita kalau tri tauhid itu gimana ya cara masukinnya tadi? Oh, bentar. Begini. Segala perkara, ini versi Wahabi ya. Wahabi mengatakan segala perkara baru dalam agama itu bid'ah. Tauhid, konsep tauhid 3 itu perkara baru dalam agama. Maka tauhid 3 itu bid'ah. Saya balik begini. Konsep tauhid 3 itu perkara baru dalam agama. 1. Premis kedua, setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah, kata Wahabi. Kesimpulannya, tauhid 3 itu bid'ah. Nah, itu cara ngaturnya ya. Jadi premis pertama, tauhid 3 itu perkara baru dalam agama. Paksa orang Wahabi untuk mengakui ini. Paksanya itu bukan paksa tanpa data, maksudnya ilzam mereka dengan dalil-dalil yang ada. Tanyakan mereka, ada nggak contoh dari Nabi dan sahabat membagi tauhid seperti ini? Nggak ada. Berarti ini perkara baru dalam agama, harus akui. Nah, akui. Premis pertama, premis pertama, tauhid 3 itu perkara baru dalam agama. Sudah disepakati. Kemudian premis kedua, segala perkara baru dalam agama itu bid'ah atau tidak? Oh, bid'ah. Maka kesimpulannya tauhid 3 itu bid'ah. Gitu. Ini ada yang ngasih tahu, ini silakan.
Monggo Ustaz Faisal. Siapa ya tadi, Pak Farid ya tadi yang bertanya berkaitan dengan ilmu logika itu, Pak. Saya cuman aja ini ya kan apa namanya menjawab persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya kita bisa mulai dari logika ya yang setiap hari kita gunakan sebenarnya ya secara tidak sadar. Iya, saya. Ya, contoh Pak Farid ini kan logika silogisme sebenarnya. Jadi kan yang dimasalahkan mengenai tauhid rububiyah ya yang ada di tauhid yang tri tauhid itu. Yang dipermasalahkan yang di tauhid rububiyah itu kan. Nah, teman-teman Wahabi kan memaksakan bahwa metode yang dibangun siapa namanya yang tri tauhid yang dibangun oleh teman-teman Salafi itu mengatakan itu tidak bermasalah. Dengan Wahabi. Iya. Nah sekarang digugat nih dari teman-teman Aswaja gitu. Nah saya menggunakan logika silogisme aja Ustadz. Jadi ada premis satu, kemudian ada premis kedua, kemudian nanti disimpulkan. Nah di premis satu kita sepakat nggak ini? Saya membangun premisnya begini. Seseorang baru bisa dikatakan bertauhid rububiyah jika ia meyakini secara mutlak bahwa hanya ada satu entitas yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta tanpa intervensi kekuatan lain. Disepakati nggak dulu premis ini Ustaz, Pak Farid? Sepakat ya? Sesuai dengan definisi rububiyah. Nah, kemudian premis kedua. Nah, biasanya kan teman-teman Salafi mengatakan orang kafir itu di dalam surah apa ya itu? Mohon nanti diluruskan bahwa ketika ditanya mereka menjawab Allah gitu. Nah, saya pakai premis itu. Ketika orang kafir menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pada saat yang sama ternyata meyakini berhala-berhala mereka memiliki otoritas otonom untuk memberi syafaat, seperti mengubah nasib dan mengatur urusan lain. Nah, kalau kita bawakan ke premis kedua, kemudian ke premis ke satu, kira-kira ada pertentangan nggak antara premis satu dan premis kedua? Nggak ada. Kan ada pertentangan di situ ya. Berarti Pertentangannya gimana? Ada pertentangan kok nggak ada? nah ini Jangan ketika dipotong orang dulu. kafir menjawab Allah, kan kalau di tauhid rububiyah kan hanya Allah. Kalau di tauhid rububiyah kan hanya ada satu entitas yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta tanpa intervensi kekuatan lain ya. Nah di premis kedua, ketika orang kafir menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi, tetapi pada saat yang sama mereka meyakini bahwa ada berhala-berhala mereka memiliki otoritas otonom untuk memberi syafaat gitu, mengubah nasib dan mengatur urusan lain. Berarti kan ada pertentangan ya Ustaz antara premis satu dan premis kedua ya. Ya. Berarti kalau yang saya tebalkan ini Nggak disebutin dulu di mana letak pertentangannya. nah ini nih ketika orang kafir menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi pada saat yang sama mereka meyakini berhala-berhala mereka memiliki otoritas otonom untuk memberi syafaat. Jadi kalau kita menggunakan logika silogisme, berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan ternyata orang-orang kafir itu tidak memenuhi syarat sebagai tauhid rububiyah. Jadi sederhananya seperti itu, Ustaz. Nah sekarang kalau misalnya masih tetap ngeyel nih, oh enggak orang kafir tetap memenuhi syarat sebagai tauhid rububiyah. Nah sekarang maka akan dikembalikan, no? Mana buktinya gitu kalau memang orang kafir memenuhi syarat sebagai tauhid rububiyah? Mendatangkan dalil gitu kan tidak bisa teman-teman Salafi mendatangkan dalil itu, baik itu dari dari para salafus soleh gitu. Quran atau sunnah. Kalau saya menonton itu di YouTube-nya itu Ustadz Hilman kemudian menggugat teman-teman Salafi Wahabi itu ternyata tidak bisa mendatangkan itu, malah yang didatangkan ulama kholaf gitu. Jadi secara tidak langsung ini sebenarnya sudah menggugurkan konsep tri tauhid yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, Ustadz. Gitu. Jadi sebenarnya permasalahannya itu adalah konsep di tauhid rububiyahnya itu. Makanya kenapa Ustadz Hilman itu menyampaikan kenapa harus dibagi-bagi gitu.
Kalau dibagi-bagi nanti bermasalah. Seperti ini aja logika silogisme ini itu sudah bermasalah gitu. Gitu maksud saya Ustadz Afwan. Iya bang. Iya bang. Tapi Boleh, kan boleh tiga saya tauhid. tambahkan? Ya monggo Ustadz. Kalau versi saya itu begini. Itu penjelasan antum sudah sangat keren sekali. Cuman kalau saya simpelnya begini. Tauhid rububiyah itu tauhid af'al. Mengesahkan Allah pada semua perbuatan-perbuatan. Segala bentuk perbuatan di alam semesta itu hanya Allah pelakunya. Penciptaan, pengaturan alam, pemberi rezeki, pemberian hujan. Saat seseorang meyakini seperti itu, Allah lah satu-satunya pelaku semua perbuatan, itu disebut tauhid rububiyah. Premis kedua, musyrik enggak seperti itu. Orang musyrik, mereka di saat yang bersamaan meyakini patung-patung itu memiliki kemampuan yang sama seperti Tuhan, dapat menurunkan hujan, dapat memberikan pertolongan, dapat memberikan rezeki. Nah, di sini mereka menyekutukan Allah. Menyekutukan. Benarkah seperti Betul, betul. Di situ maksudnya letak pertentangan antara premis pertama dengan premis kedua. Premis kedua, Enggak, mereka sebentar dengan potong. Dengan potong. Premis kedua, mereka meyakini ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan, memberikan rezeki, memberikan syafaah dan bla bla lain sebagainya tanpa izin Allah. Nah, di sini letak kontradiksi antara premis 1 dan 2, sehingga nanti kesimpulannya orang musyrik itu tidak memenuhi kriteria disebut sebagai bertauhid rububiyah. Kenapa? Alasannya karena mereka mensyirikkan Allah di perbuatan Allah yang lain, yakni pemberian rezeki, pemberian hujan, pemberian manfaat dan mudarat. Itu. enggak kalau dari datanya Bang Zian, dari datanya orang kafir yang mengatakan yang mengatur memberi rezeki itu ada dari berhala-berhala, itu datanya di mana Bang Gisan? Ada dalam kitab ulama salaf ada, ulama khalaf ada. Itu banyak saya kumpulin. Insya Allah kalau antum mau nanti bisa beli bukunya. Saya ada ngarang Redaksinya buku itu. seperti apa? Saya kasih contoh gini. Ya, kalau mau data-datanya saya ada bikin itu. Bukan itu maksud saya, redaksinya Nuzat, tolong dijelaskan. Iya, redaksinya. Ini. Sebenarnya Sementara udah kan berulang kali saya sebut ini. Kalau teman-teman di Salafi itu Bang, dia kan mengatakan orang-orang kafir Quraisy atau orang kafir terdahulu itu yang ada di zaman Rasulullah SAW itu kan mereka mengakui penciptaan Tuhan ini Allah dan memberi rezeki itu Allah gitu loh. Tapi mereka menjadikan wasilahnya itu sebagai wasilah gitu loh, sebagai itu nggak sebagai habis baca. pelantara. Nggak habis baca. Sebagai pelantara, Bang. Contoh. Kita bahas asal usulnya langsung. Nih, asal usulnya. Ini berapa kali saya bilang sebenarnya. Kitab Sirah An-Nabawiyah karya Ibn Hisham. Wafat tahun 213 atau 218 Hijriah. Otomatis lahir beliau 100-an. Ya, ulama salaf ini. Ditahqiq oleh Dr. Umar Abdus Salam Tadmuri, Ustadz Tarikh Al-Islami wal Jamiati Bananiyah, juz yang pertama. Pergi ke halaman 94. Nih, 94. Kisah asal ibadah atau asal usul penyembahan patung di negeri Arab atau di tanah Arab. Berkata Ibn Hisham tentang cerita Umar bin Luhoy. Singkat cerita sampai sini. Umar bin Luhoy datang ke suatu tempat. Beliau melihat ada orang-orang yang sedang menyembah patung. Faqala lahum. Maka Umar bin Luhoy berkata kepada mereka, "Ma hadhil asnam allati arakum ta'budun?" Patung-patung apa ini yang aku lihat kalian menyembahnya? Qalu, penyembah patung itu menjawab, "Hadhihi asnam na'buduha." Patung ini kami sembah. Nah, di sini syirik di uluhiyah. Syirik di mana ini? Na'buduha, kami sembah, syirik di uluhiyah. Nah, di sini fanastamtiruha,
kami meminta hujan kepada patung itu. Kami minta hujan kepada patung itu. Fatamtiruna, maka patung itu memberikan hujan kepada kami, kata orang musyrik itu. Wanantansiruha, kami meminta tolong kepada patung-patung itu. Fatansiruna, maka patung itu pun menolong kami. Ini syiriknya di mana? Di rububiyah. Mereka meyakini ada zat lain selain Allah yang mampu menurunkan hujan dan memberi pertolongan tanpa izin Allah. Ini syirik di rububiyah ini. Faqala lahum, maka Umar bin Luhai berkata, afala ta'tunani, kenapa engkau tidak memberikan kepadaku sebuah patung? Ya, maka aku pun membawa patung tersebut kepada negeri Arab. Faya'buduhu, maka mereka pun menyembah patung itu. Oh, ini baru pertanyaan ya, belum dijawab ya. Kenapa engkau tidak memberikan aku patung tersebut? Kemudian aku membawanya ke negeri Arab. Kemudian orang-orang akan menyembahnya. Ya, fa'atuhu, maka penyembah patung itu pun memberikan Umar bin Luhai patung. Kemudian dikatakan kepadanya, Hubal. Maka didatangkan patung itu ke Mekah. Ya, maka memerintahkan manusia, Umar bin Luhai memerintahkan manusia untuk menyembah patung tersebut dan mengagungkannya. Ada keyakinan patung itu dapat menurunkan hujan dan menolong mereka. Ini syirik di rububiyah. Kalau antum minta tentang memberikan rezeki, itu ada di Tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibn Katsir. Ini antum cek sendiri di tafsir Yasin ya, surah Yasin. Yasin ayat 71 sampai 76. Ya. Pada ayat yang berbunyi wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsharun. Ya, dan mereka menjadikan daripada selain Allah ilah-ilah la'allahum yunsarun, semoga patung-patung itu menolong mereka. Perhatikan di sini. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap orang-orang musyrik. Yang mana orang-orang musyrik ini menjadikan patung tersebut sebagai sesembahan dan tandingan kepada bersama Allah. Yabtaghuna, orang-orang musyrik tersebut berharap dengan demikian antam sirahum, bahwa patung-patung itu memberi pertolongan kepada mereka. Watur rizqahum, dan patung-patung itu memberikan rezeki kepada mereka. Watuqarribahum ilallahi zulfa, dan patung-patung itu membuat mereka dekat kepada Allah. Ini syirik di rububiyah. Mempercayai patung memiliki kemampuan untuk menolong mereka, punya kemampuan untuk memberikan rezeki kepada mereka, punya kemampuan untuk mendekatkan diri kepada mereka. Ini syirik di rububiyah. Saya banyak ngumpulin ini, ada sekitar 22 dalil dalam Al-Quran beserta tafsirnya, dan juga beberapa hadis. Kalau mau nanti bisa cek di buku saya. Ustaz. Salam. Saya Iya, mau Bang, tapi bertanya ini. Kalau ngebantahnya, Izin turun. Os, ini dah maghrib Kalau- sini. kalau Assalamualaikum. mereka membantahnya seperti ini, seperti apa? Misalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. seperti mereka membantahnya, kan itu kan 3 tauhid, maksudnya itu umat muslim itu kan 3 tauhid, maksudnya itu harus memiliki 3 kriteria dalam mentauhidkan Allah, yaitu itu tadi kan. Masalahnya itu jangan dibagi. Kalau dibagi yang masalah. Iya, kalau walaupun dibagi satu dan lainnya itu tidak terpisahkan gitu, Bang. Itu kata Asu aja. Kalau kata Wahabi terpisah. Iya, enggak, walaupun dia dipisahkan pembahasannya, misalnya dia mengatakan orang-orang musyrik Itu sudah terpisah, Pak. Terpisah itu begini. Kita kan meyakini. Kalau kami Asu aja Iya. itu begini. bentar, Kalau Bang. syirik Bentar, di Bang. rububiyah, pasti tapi syirik. tapi gini, Bang,
maksud saya itu kesimpulannya pelan-pelan Erlan. seorang muslim itu harus 3 tauhid tersebut harus terpenuhi, walaupun ada pembahasannya nanti ketika orang kafir dikatakan bertauhid dalam salah satu tauhid, entah itu rububiyah gitu lah, atau asma wa sifat. Itu ketika dalam pembahasan itu tidak, toh selama dia menyatakan satu tauhid saja menjadi orang bertauhid sama seperti orang mukmin gitu. Orang mukmin itu harus tiga tersebut harus terpenuhi. Jadi dia nggak cukup dikatakan dia bertauhid uluhiyah saja, dia bertauhid asma wa sifat saja, dikatakan dia orang beriman, orang bertauhid. Iya, orang bertauhid dalam konteks yang dibahas gitu loh. Dalam konteks yang dibahas dia termasuk, misalnya lagi bahas uluhiyah, ada orang yang dia itu ya ada, dia itu mentauhidkan Allah gitu loh. Ya iya, tapi itu nggak cukup dikatakan seorang itu harus dikatakan orang beriman, bisa dikatakan tauhidnya itu sama seperti orang Islam. Nggak cukup, dia harus ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu harus lengkap gitu. Ya, apapun jawaban antum, kalau antum membela dari asumsi antum sendiri, anda nggak percaya. Kecuali ada ulama Wahabi yang bilang begitu. Loh enggak, 3 tauhid itu kan Apa? 3 tauhid itu kan nggak dibahas secara enggak loh, kita kali ini bertauhid uluhiyah dulu aja atau rububiyah dulu aja. Kan nggak seperti itu, Bang. Yang bilang seperti itu siapa? Kami nggak menyanggah Seorang itu. muslim itu harus mengamalkan Gini, Pak. Jangan Anda mencontohkan jangan Anda seakan-akan menjelaskan bahwa kami menyanggah itu. Kami bukan itu yang kami sanggah. Anda menjelaskan sesuatu yang kami nggak sanggah. Seakan-akan kami salah menyanggah. Ini apa ya? Salah satu bentuk Anda tidak bisa mengidentifikasi apa yang sedang kami bahas. Ya enggak, abang kan nggak setujunya itu saat mereka bilang orang-orang kafir Quraisy atau Bukan, orang itu kafir salah pada satunya. zaman saat itu. Bukan itu salah mereka satunya. mengatakan tauhid dalam rububiyah gitu kan. Nah, sementara orang Islam itu nggak cukup dengan satu tauhid saja, Bang. Itu jadi maksud saya itu, walaupun toh dia mengatakan satu bertauhid dalam satu masalah gitu, dia nggak bisa dikatakan orang itu bertauhid seperti Yang orang bilang mengatakan itu siapa? Lu nggak paham, Herlantoni. Kita bahas A, lu bilang Z dari tadi. Oh, iya, jadi nggak masalah dong kalau dia bilang orang kafir Quraisy itu bertauhid dalam rububiyah gitu, nggak masalah lah. Kok nggak masalah? Kan dia nggak- Jelas-jelas dia menentang Al-Quran. Dia nggak sama kan, dia ya walaupun di situ konteksnya menantang, Walaupun tapi di situ orang- lu mengakui barusan bahwa nggak bagus saya kalau ke bawah alur pakai lu gua nanti. Lanjut. Yang kayak gini sebetulnya serahkan ke ini aja. Yang nggak pantas antum Ustaz ngadap yang kayak gini Ustaz. Ya, Enggak, enggak, saya Ustaz. Bang Revo Gini. setuju nggak kalau orang-orang Salafi Wahabi itu nggak menganggap orang-orang bertauhid dalam rububiyah itu bukan orang beriman gitu loh, bukan orang Islam, bukan, maksudnya tauhidnya itu nggak sama. Setuju nggak dengan itu? Coba kita dudukkan dulu definisi atau takrif daripada tauhid. Apa sebenarnya makna tauhid itu bagi Bung Herlan? Nanti saya tampilkan data versi saya begitu. Bang Herlan sendiri Enggak, lah. saya bertanya ke abang setuju nggak ketika ada orang-orang dari teman-teman Salafi gitu mengatakan bertauhid dalam rububiyah gitu, tapi Ya, kan dia jelas. nggak mengatakan tauhidnya jelas. itu sama dan Saya jelas tolak lah. Nggak bisa itu. Itu kalimatun yang batil. Yang batil itu batil. Itu. iya, walaupun toh dia melanjutkan itu mengatakan hal demikian, tapi dia tidak menyamakan tauhidnya orang itu sama dengan tauhidnya orang-orang Islam gitu, karena tauhid orang Islam harus ada uluhiyah, asma wa sifat, itu harus terpenuhi. Masalahnya gini, Bung Herlan. Kalau kemudian ini ya saya baca kitabnya dari pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab. Tauhidur rububiyah tadi dia sebut bahwa musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab itu
berikrar dengan tauhidur rububiyah. Begitu ya, Bang Irlan ya? Kan begitu? Kemudian muncul tulisan yang lain. Enggak, saya nanyanya dengan perkataan itu apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan hal itu sama dengan tauhidnya orang-orang Islam? Bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah hal-hal seperti ini, akhi. Ya, akhi Erlan, bertobatlah. Apa sih, Kembalilah ke jalan yang benar, Bung Erlan. Malah Kembalilah ke jalan teriak-teriak. yang Ya benar. kalau bagi saya Salafi jalan yang benar, Bang. Ya, selesai, Bang. Jadi gini, Salafi gini. isinya apa? Gini, Dia hanya kajian, sholat 5 waktu. Ya udah lu. Bung Erlan, coba. Kita ini agama ini dalil. Agama ini adalah dalil. Dalil itu adalah petunjuk. Quran Sunnah begitu. Contohnya siapa? Prototipenya siapa? Rasulullah, baginda Nabi Muhammad. Pernah tidak Rasulullah mengajarkan bahwa musyrikul Arab itu bertauhidur rububiyah, Herlan? Iya, karena di zaman Nabi kan nggak ada rububiyahnya itu, Bang. Makin parah itu. Kok makin parah ya, pemahaman Abang Neng. Keliru kayak gitu. Kita ini kan ngikut Rasul. Kita ini ngikut Rasul, Herlan. Rasul itu contoh Iya, kita, Bang. Herlan. Nah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu kan udah clear, udah selesai. Pertanyaan saya, pernah tidak Rasulullah mengajarkan tauhid 3? Loh, ini kan yang jadi pembahasan dari awal, Bang. Salah Abang imam nggak sih terbesar sebenarnya? dalam kitab Wahabi dinyatakan bahwa musyrikin Quraisy itu keimanannya lebih ikhlas daripada orang-orang yang beriman yang bertawasul, itu yang jadi masalah Keimanan besar. apa? Rubia, sementara Rubia nggak bisa dikatakan dia orang mukmin. Jin turunlah, sudah azan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak gini biar saya aja, nggak perlu ijian sedandir. Gini-gini biar anda aja. Oke, pelan-pelan ya Bang Erlan ya, pelan-pelan ya. Oke, saya ikut kepada pemahaman antum. Bang Erlan ngajari saya tauhid 3 ya. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Betul? Begitu ya Bang Erlan ya? Bukan saya yang ngajarin. Oh, jadi Muhammad bin Ada Abdul Wahab. ulama yang mengajarkan. Oke, ada ulama. Oke. Nah, Bukan ini semua saya Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya saya ini ikut aliran antum. Ana firqah manhaj salaf ini. Ana bertanya ketika antum menyampaikan kepada ana sebagai ikhwan ya kan, sebagai ikhwan salafi begitu kan. Bang Erlan, kalau boleh tahu ajaran Bang Erlan tauhid dibagi menjadi 3 ini, kita kan salafi nih. Manhaj salaf mengikuti sebaik-baik kurun Rasul, sahabah begitu. Saya nanya sama Bang Erlan nih, karena kan antum mau ngerekrut aneh nih jadi salafi nih. Bang Loh, Erlan. enggak, saya nggak ada niat itu, enggak. Oh iya Saya iya. nggak ada Iya. niatan. Ente Saya maksudnya naik, ajaran gitu saya lah. naik, Maksudnya bukan ajaran mau gitu. membela- Nah, saya bukan ini mau belajar membela gitu kelompok ke Bang Erlan. Saya nggak ada niatan membela kelompok saya atau membenarkan kelompok saya atau saya mencari pengikut, enggak, sama sekali enggak itu. Yang saya kasihan itu, Bang, ketika Abang menyebutkan para ulama seperti Ibn Taimiyah, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Abang bilang goblok, Abang bilang tolol, Abang bilang sesat. Lah itu yang salah. Saya nggak mengajak Abang itu kembali, misalnya mengikuti jalan yang saya yakini. Saya nggak mengajak Bentar, itu. jangan framing, kami nggak bilang. Kalau orang lain bilang, jangan bilang ke kami. Ya ini kita informasikan ke teman-teman ya. Kebetulan ya Izian ini beliau di Aceh, saya di Medan. Di sini masih terang ya, belum maghrib ya. Yang kawan-kawan Masih mau terang, maghrib, silahkan. 50 menit lagi kami di sini. Silahkan, yang mau sholat dulu silahkan. Kalau kami kebetulan, masih terang benderang. Oke ya, lanjut diskusinya. Oke. Lan, antum di mana nih? Udah masuk waktu maghrib nggak, akhi? Enggak, bentar lagi, Bang. Enggak, maksud saya itu, Bang, saya itu naik, Bang. Enggak mau mencari pertemanan agar ternyata manhaj salaf itu yang paling benar. Enggak seperti itu tujuan saya naik, afwan. Tujuan saya naik itu hanya seumpamanya Abang nggak sepakat dengan perkataan ulama, ya tuh jangan menghina, misalnya apa ya, mungkin Yang menghina siapa? Framing ini ya. lo banget Framing. seperti Ustadz Hilman mengatakan. Enggak, Syekh kalau Muhammad beliau bin pun Abdul Wahab ngomong, orang bodoh, kenapa orang gini loh, Bang? tolol. Gini, kalaupun beliau ngomong, antum bilang sama beliau, jangan bawa ke sini. Lo teman-teman di sini juga banyak gitu, Bang. Kalau Kayak tadi begitu ada saya Bang juga bisa. Kode. Kalau begitu saya juga bisa. Ulama-ulama antum itu mengkafirkan Imam Suyuti itu gimana?
Ayo. Lah iya, itu yang saya maksud iya, nggak Pak. boleh, Bang. Nah, Ya kalau kan saya begitu udah kenapa bilang. antum itu tidak menasehati ulama Anda sendiri? Kenapa? Lah ulamanya siapa? Apa dia ada di Indonesia? Apa saya bisa bilang itu? Antum pernah nggak diskusi sama teman-teman antum kenapa dia mengkafirkan ulama antum? Loh siapa yang mengkafirkan, Bang? Aduh. Kayak Ustadz Sultan Mataram, dia nggak pernah mengkafirkan ulama-ulama, Bang. Nggak pernah saya dengar. Ya, karena Ada dia pun nggak yang tahu. mengkafirkan itu tertulis dalam kitab misalnya. Samsudin dari itu Ustadz mengkafirkan Imam Suyuti kok. Pemimpin Wahabi zaman sekarang gitu. Iya, apa ada otoritas saya untuk menyampaikan sebuah nasihat ini? Bang? Iya, Kan nggak sampai karena gitu, Bang. gini loh Bang, antum kalau guru antum bela meskipun jelas Loh, enggak, saya salah. nggak bela. Saya Udah, nggak bela, Bang. udah kebaca itu, udahlah. Loh, kok kayak gini? Ya udah, Bang. Gini, kalau kami tidak meyakini tauhid 3 itu, kami tetap muslim nggak, Bang Herlan? Iya, tetap muslim. Alhamdulillah udah selesai dah. Jadi ya ini Nggak ada konteks ya, Bang. Nggak ada konteks dalam mazhab salaf itu, atau abang bilang sebut wahabi itu, nggak ada konteks mengatakan bertauhid itu harus 3 tauhid gitu. Kalau orang nggak 3 tauhid itu orang-orang kafir. Nggak seperti itu konsepnya. Abang menemukan itu nggak? Alhamdulillah lah Herlan. Antum pokoknya Abang- jangan ikut-ikutan enggak, jadi abang menemukan hal itu mengkafir-kafirkan nggak? orang. Itu Abang aja. menemukan hal itu nggak? Oh iya banyak, data-datanya banyak di kita. Ustadz Zian ini ngumpul ini data-data ulama-ulama Oh, iya, Wahabi enggak. Bukan mengkafirkan itu. Ada ulama enggak? ahli sunnah Misalnya banyak. Ustadz di Indonesia menjelaskan. Antum tauhid lihat nggak harus mubahalah tauhid. Samsudin itu? Lihat nggak mubahalah itu yang lagi tenar sekarang? Dia mubahalah bahwa Abu Hanifah itu bid'ah, ahlul bid'ah, Imam Nawawi ahlul bid'ah, Imam Ya Syuuti udah, itu Bang, kafir. izin turun, Bang, karena di sini udah maghrib. Anda juga mau siap. Iya ya, maghrib lah antum ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberimu hidayah Herlan. Barakallahu li wa lakum. Iyalah ya, ini pun mau maghrib. Oh, Siap, pikir lanjut Ustaz. ini belum maghrib ya kan Ustaz? Kalau antum lebih lama lagi kan dari kan kita di Medan nih kan? Saya sekitar